Tuhan, Shalom. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kesempatan untuk hari ini bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sungguh saya percaya bahwa ketika kita semua datang ke tempat ini, maka saya percaya kita memiliki sesuatu yang ada di hati, yaitu kerinduan kita, yaitu agar supaya Tuhan memberkati kita. Saya ajak kita buka firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 1. Kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang sudah dapat katakan amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bicara dengan satu tema, jangan menyimpang dari jalur. Jangan menyimpang dari, saudara perhatikan ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak hal dalam dunia ini yang menuntut kita agar kita selalu ada pada jalur. Kita tidak dibolehkan keluar dari jalur. Saya suka membawa pemikiran kita untuk melihat dalam dunia olahraga. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan soal renang, ada lintasannya. Kalau kita juga perhatikan lari jarak dekat, selalu ada lintasannya. Diawali dengan semua ada lintasannya. Nah, saya cenderung melihat kepada atlet atau olahraga renang. Jalur itu tidak bisa kita keluar dari sana. Dan dalam dunia olahraga, berapa banyak atlet-atlet yang harus dianggap tidak lagi berhasil atau dianggap gagal karena mereka keluar dari jalur. Nah, bahkan kalau sudah sampai di finish, tapi selama masih ada atlet yang lain yang belum sampai, maka mereka tidak boleh keluar dari jalur. Mereka harus standby di jalur mereka masing-masing. Karena kalau tidak, maka dianggap bahwa hasil yang mereka peroleh atau apapun itu, maka dianggap akan gagal. Mari.
dianggap gagal. Karena itu betapa penting para atlet khusus renang, kalau tidak salah ada seorang atlet renang pada Olimpiade 2024 di Paris kemarin didiskualifikasi. Karena dia orang pertama, tapi ketika yang lain belum masuk di garis finish, dia sengaja atau karena semangatnya, maka dia ke sebelah jalur. Dengan ada seorang yang sudah juga masuk garis finish. Kalau tidak salah itu. Tapi artinya bahwa masing-masing harus ada pada jalur. Nah demikian dalam perjalanan iman kita. Apa yang kemudian Tuhan sampaikan kepada Yosua. Supaya dia tetap ada pada jalur. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan keluar dari jalur. Saya ingin menyampaikan begini. Tuhan dalam firman ini mengatakan kepada kita beberapa hal yang penting yang dicatat. Dikatakan begini. Tuhan menghendaki agar Yosua dia tetap pada jalur. Dengan catatan bahwa dia jangan kecut dan tawar hati. Kemudian dia harus bisa kuatkan dan teguhkan hati. Kita juga dikatakan di sana bahwa dia harus bertindak hati-hati. Dikatakan juga harus memperkatakan Taurat. Dikatakan renungkan Taurat itu siang dan malam. Supaya kemanapun dia pergi, mereka berhasil dan beruntung. Jalur-jalur ini yang kemudian Tuhan ingin kita lewati. Tuhan inginkan kita lewati jalur ini. Kalau dalam pengalaman pengiringan kita akan Tuhan, dan kita menjadi orang yang kecut dan tawar hati. Kita menjadi pribadi yang tidak kuat dan meneguhkan hati. Kita menjadi pribadi yang sembrono alias tidak bertindak hati-hati. Asal jadi semua hal. Kita yang kemudian tidak memperkatakan Taurat. Saya tertarik dengan kata memperkatakan Taurat. Tapi juga merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kata memperkatakan, ini jalur yang Tuhan mau dalam perjalanan iman kita. Memperkatakan, kadang-kala kita ini hanya baca firman Tuhan dalam hati. Karena alasan rohani adalah karena Tuhan tahu. Jadi kadang-kala kita hanya Tapi Alkitab kata memperkatakan Taurat. Lalu renungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kalau memperkatakan Taurat, berarti ada Taurat Tuhan. Kalau saya menerjemahkannya apa? Firman itu telah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Artinya firman itu benar kita kuasai. Kita pahami, kita mengerti. Karena ketika kita mengerti, maka kata memperkatakan ini sebenarnya mengklaim. Atau katakanlah dia mengimaninya. Kalau dikatakan Alkitab, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut mulai bingung-bingung ini. Maka ketika dalam kekurangan kita perkatakan ini. Kalau kemudian ada yang sakit dan mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Bukan akan sembuh. Ketika kita memperkatakan itu, maka itu perkataan iman. Dan sesuatu yang dengan iman itu membuat kita tidak bisa diam, saudara. Kita akan bertindak, saudara. Memperkatakan. Dan setiap kita memperkatakan firman Tuhan, selalu ada mujizat yang terjadi.
Makanya ketika Tuhan Yesus waktu dia dicobai dan iblis datang mencobai, Yesus tidak diam. Selalu ada tertulis, ada tertulis. Yesus saja menaklukkan musuhnya dengan selalu mengutip ada tertulis. Artinya Yesus tidak meresponi iblis dengan hanya di dalam hati. Tapi Yesus mengatakannya ada tertulis. Kalau Yesus saja demikian, lalu siapakah kita? Ada amin. Maka firman Tuhan mengatakan kepada Yosua, perkatakan Taurat. Saya dan saudara belajar perkatakan Taurat. Tapi ada tahapannya. Tahapannya adalah kalau kita perkatakan Taurat, maka kita harus baca Taurat. Atau kita harus baca firman Tuhan. Karena itu di sepanjang perjalanan kita dimanapun kita berada, lalu kemudian ada tantangan di depan kita semua, kita kutip kebenaran firman Allah. Perkatakan firman Tuhan itu. Tapi bagaimana perkatakan firman Tuhan? Kalau firman itu sendiri tidak pernah kita baca, kalau firman itu sendiri kita tidak bisa hafal 1-2 ayat minimal, karena satu kitab ya saya tentu mengatakan mustahil saudara kita baca atau kita hafal. Tapi sebagaimana biasanya dulu waktu kita masih kecil dan diajarkan supaya hafal ayat-ayat hafalan. Supaya apa? Supaya kita memang menguasai firman Allah atau mengerti firman Allah. Dan dengan demikian kita mampu memperkatakan firman Tuhan. Di saat ada situasi yang berat, firman Tuhan kita perkatakan. Tapi juga dikatakan bahwa renungkan Taurat itu siang dan malam. Coba saudara, saya ingin kita baca sekali lagi. Ayat 7. 23. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Perhatikan kata jangan engkau lupa memperkatakan. Karena kalau kita dalam tekanan, kita lupa firman Allah dan kita tidak perkatakan firman Tuhan. Kadang-kala yang kita ingat, itu ada suanggi di situ ya. Lalu kita tidak lawan itu suanggi. Lalu yang kita ingat hanya suanggi. Kita lupa firman Tuhan. Biasanya kalau kami dulu di Maluku Utara, kalau di Ambon sini ada istilah bilang malam-malam yang nyanyi-nyanyi, yang kasang-kasang katanya itu apa ya, burung terabai ya. Nah, kalau di Maluku Utara itu ada pemahaman lain. Dan karena kalau bunyi demikian biasanya ada istilah kalau bunyinya jauh itu ada posisi dekat. Kalau bunyinya dekat kelihatan itu jauh. Nah, jadi kadang-kala saya sengaja kalau kami dulu selalu sengaja bilang kalau kita janji sesuatu pagi-pagi dia sudah datang kadang-kala. Nah, jadi kadang-kala saya mau tantang. Tapi ingin saya sampaikan bahwa banyak kali kita yang ada dalam kehidupan di dunia ini lebih takut sesuatu yang padahal Tuhan lebih berkuasa darinya. Dulu waktu kami baru tinggal di sini, semua orang pada was-was. Bahkan kalau kami keluar sana, lalu kemudian orang bertanya, saya nggak ada apa-apa satu malam ini kah? Maksudnya ada apa di sini? Kalau Tuhan kita yang hebat dan berkuasa, kenapa kita takut dengan hal yang lain? Amin. Nah, jadi banyak hal dalam kehidupan kita yang oleh firman Allah mengajar kita untuk memperkatakan. Karena itu tanda perlawanan kita. Firman Allah
dalam hidup ini. Dan ingat, iblis itu takut bukan kecantikan saudara. Iblis tidak takut kepada parfum saudara. Iblis tidak takut kepada kegagahan saudara. Iblis takut firman Allah. Kalau iblis takut firman Allah, berarti kita harus kuasai firman Allah. Berarti kita harus baca firman. Berapa banyak kali di antara saudara yang baca firman Allah? Itu penting. Karena kalau tidak, ya akhirnya kita terjebak dengan ketakutan-ketakutan yang dibangun oleh linknya iblis. Sehingga membuat kita apa saudara? Kita menjadi orang yang kecut dan tawar hati. Sehingga apalagi membuat kita menjadi orang yang kemudian meragukan tentang Tuhan. Apakah Tuhan bisa tolong beta kasih? Apakah Tuhan bisa melakukan sesuatu yang ini, itu dan sebagainya. Karena di depan kita adalah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Nah Tuhan meminta kepada Yosua supaya memperkatakan Taurat dan bahkan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Supaya apa? Dia beruntung. Artinya dia tidak sembrono, artinya dia tidak asal jadi. Dia harus berhati-hati karena firman Allah itu yang membawa dia sehingga dia tidak bertindak salah. Dia berada pada jalur. Dan ini jalur-jalur yang tadi sudah saya sampaikan, merenungkan Taurat, memperkatakan Taurat. Itu jalur saya dan saudara. Orang-orang benar itu ada di dalam jalur ini. Karena ketika kita keluar dari jalur ini, maka akan berbahaya buat saya dan saudara. Akan berbahaya bagi kita semua. Jalur yang Tuhan telah tentukan atau jalur kehidupan orang benar. Atau saya bisa mengatakan jalur kita ini adalah jalur jalan yang lurus. Ada banyak orang yang masih mau cari jalan lurus. Masih ada banyak orang yang berpikir bagaimana diselamatkan. Ada banyak orang yang masih mau mencari jalan bagaimana. Kita ini adalah orang-orang yang sudah ada di jalur ini. Amin. Jalur keselamatan. Kita hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan saya dan saudara. Kita sudah ada di jalur ini. Sehingga kemudian firman Allah datang kepada Yosua. Agar supaya dia tetap ada pada jalur. Karena tempat yang diinjak oleh telapak kakinya itu menjadi miliknya. Artinya Tuhan berikan kepada dia. Sehingga dengan demikian, maka betapa penting kita semua terus ada pada jalur. Karena resikonya besar. Orang yang menyimpang dari jalur, karena itu Tuhan melarang Yosua untuk jangan keluar dari jalur. Karena resikonya adalah bahwa orang yang keluar dari jalur adalah bahaya yang sedang menanti baik untuk tubuh maupun untuk jiwa. Bangsa Israel biasanya dalam peperangan mereka ketika mereka menyimpang keluar dari kehendak Allah. Selalu peperangan itu dialami kekalahan di pihak orang Israel. Tapi ketika bangsa Israel ini selalu berada pada jalur, kemenangan selalu berada di pihak orang-orang Israel. Demikian dalam kehidupan kita ketika kita selalu ada pada jalur yang benar. Hidup di dalam kebenaran. Melakukan prinsip-prinsip yang dikehendaki Tuhan dalam hidup ini. Agar supaya kita selalu menjaga langkah-langkah kehidupan kita supaya tidak menjadi salah. Kalaukah mungkin salah, kita ingat kembali. Supaya kita kembali ke jalur. Dan karena itu dalam beberapa khotbah saya sudah sampaikan, kadangkala tongkat gembala itu di atasnya itu ada lengkung. Tujuannya supaya kalau ada domba yang keluar dari jalur, lengkungan itu menarik leher domba supaya kembali ke jalur. Kalau domba itu sudah ditarik lehernya supaya ada pada jalur, tapi dia melawan kembali keluar dari jalur, maka gembala itu akan tandai domba itu. Dan gembala, ini prinsip gembala ya.
gembala itu akan menandai, dan kalau sudah berulang kali memusingkan gembalanya, maka domba itu akan dididik dengan cara kakinya dipatahkan. Setelah kakinya dipatahkan, itu pendisiplinan kepada domba. Setelah kakinya dipatahkan, gembala itu akan balut luka, sehingga kaki yang patah itu menjadi sembuh. Setelah menjadi sembuh, akan menjadi domba yang jauh lebih baik dari domba-domba yang lain. Itu prinsip penggembalaan kawanan domba. Nah, kadang Tuhan menghajar kita, kalau Tuhan tarik kita, kita ikut mau keluar jalur. Tarik kita, ikut lagi keluar jalur. Bahaya sebenarnya. Bahaya pertama adalah bahwa kita akan mengalami berbagai kesukaran-kesukaran yang ada di luar sana. Tapi kalau kita jatuh ke tangan Tuhan, ending yang memang akan membahagiakan, tapi prosesnya itu sangat menyakitkan. Kita tinggal memilih mau proses yang menyakitkan sekalipun endingnya membahagiakan, ataukah kemudian kita jatuh dalam proses-proses di luar. Tapi saya tentu menginginkan agar supaya kita jangan keluar dari jalur, karena itu membahayakan baik tubuh maupun jiwa. Ketika kita keluar dari jalur, sekali lagi membahayakan baik tubuh ini secara fisik maupun jiwa, karena kita kehilangan keselamatan. Karena itu Alkitab katakan, peganglah keselamatanmu dengan takut dan gentar, supaya kita tidak kehilangan keselamatan. Banyak orang sedang berusaha cari keselamatan. Keselamatan itu sudah ada pada kita, saudara. Karena itu mari kita pegang keselamatan itu dengan takut dan gentar. Sehingga dengan demikian jangan pernah kita keluar dari jalur, saudara. Sehingga tidak membahayakan baik tubuh ini maupun jiwa kita. Mungkin saudara mengatakan, kenapa kalau kita melanggar firman Tuhan harus membahayakan tubuh? Ya memang. Karena banyak hal di dunia ini yang bisa ketika orang sembrono dan membuat, mereka bisa menjadi sakit. Banyak hal di dunia ini yang sakit, ya contoh saja kalau HIV AIDS, ya, karena hubungan seksual di luar nikah yang kemudian banyak orang bisa sembrono melakukannya itu, dan akhirnya apa? Mereka mengalami penderitaan itu, saudara. Salah satu contoh, saudara. Bahkan pengidap HIV AIDS di Ambon sini cukup tinggi, saudara. Karena sembrono, saudara. Tidak bertindak hati-hati, karena memang keluar dari jalur. Biasanya kalau keluar dari jalur, dia seperti ayam yang dilepas talinya, seperti binatang liar yang ketika dilepas, dia akan mengatakan, sekarang saya sudah bebas. Jadi agar supaya kita tidak mengalami bahaya di luar sana, mari kita kembali ke jalur kita. Katakan amin. Yang berikut, bahwa jalur di luar sana itu berbahaya karena juga selain membahayakan tubuh dan jiwa, tapi juga membahayakan masa depan. Yosua dituntut terus ada pada jalur, jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Karena ending perjalanan mereka itu harus menuju kepada tanah Kanaan, sebagaimana perjalanan mereka tujuan keluar dari tanah Mesir, agar supaya sampai kepada tanah Kanaan. Dan untuk bisa sampai ke tanah Kanaan, Tuhan mengatakan harus tetap pada jalur, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kalau saya dan saudara ingin sampai ke tujuan akhir perjalanan iman ini, bukankah semua kita, supaya saya mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bukankah kita semua, saya mau hidup dengan orang-orang yang pernah di dunia ini dan telah mendahului saya. Saya rindu mereka sama-sama.
Atau kita mengatakan saya mau hidup dalam surga yang indah. Tidak hanya sebatas bicara. Kita harus ada pada jalur. Dan itu perjalanan kita ke depan. Saya mau ingin agar supaya kita memahami yang membahayakan masa depan. Apa yang kemudian oleh Yosua membahayakan masa depan kalau dia menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tentu dia tidak juga akan sampai ke tanah Kanaan. Kita sangat tahu tentang Musa yang hebat. Tapi hal kecil yang membuat Musa hanya melihat dari jauh. Orang yang sangat hebat dan luar biasa. Tapi akhirnya tidak sampai ending dari perjalanan menuju kepada tanah Kanaan. Banyak orang ketika kita tidak sungguh-sungguh, apalagi kalau anak-anak muda, saya bicara kalau masa depan, anak-anak muda, maka ketika mereka tidak ada pada jalur yang benar, masa depan menjadi korban. Kemarin ada seorang cerita, ada seorang anak yang kalau tidak salah kuliahnya di Jogja, orang tuanya dari Serang. Orang tuanya sebagai petani. Saya tidak tahu ada apa petani berhasil atau petani biasa, karena kita kadang dulu menganggap petani itu miskin. Itu dulu ya. Sekarang ini petani semua kaya-kaya. Nah, jadi jangan berpikir petani itu miskin, saudara. Petani sekarang ini petani hebat-hebat semuanya. Ada punya mobil 1, mobil 2, mobil 3 dan macam-macam. Nah, jadi orang tuanya dari Seram, mereka kerjanya sebagai petani. Jadi anak ini kuliah dan selesai wisuda, tanpa informasi ke orang tua, anak ini dia menikah dengan menjual imannya tanpa orang tua tahu. Itu hadiah wisuda dia ke orang tua. Bukankah itu mengecewakan? Nah, kelihatannya mungkin dia berhasil dalam pendidikannya menyelesaikannya, tapi dia kehilangan apa yang menjadi bagian baginya. Bicara tentang masa depan, ingin saya sampaikan bahwa Tuhan memberikan kepada kita jaminan dan janji. Dan ketika janji itu diberi, karena dikatakan Tuhan tidak merancang masa depan yang penuh kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Untuk memiliki masa depan yang penuh dengan harapan, maka kita harus pegang pada jalur yang benar. Kadang-kala menyedihkan memang, karena banyak anak-anak muda yang tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Pergaulan-pergaulan yang kemudian mereka terhilang. Bisa jadi pada awal-awal mereka ada di SMP, ada SMA, awal-awal mereka kuliah, mereka antusias melayani Tuhan. Antusias mereka datang ke gereja. Tetapi setelah mereka mendapatkan apa yang menjadi harapan mereka tentang sebuah pekerjaan, dan mereka terhilang. Mereka jauh dari Tuhan. Dan saya mau ingin mengatakan, demikian jangan terjadi. Kita harus bisa dapat tahu, saya bisa kalau mengatakan, kita juga harus tahu diri, saudara. Kalau Tuhan sudah membuat kita berhasil, maka kita harus ingat tentang Tuhan. Amin. Kita harus tahu diri juga, saudara. Kebanyakan orang setelah berhasil lupa Tuhan. Berapa banyak orang saya pernah doakan, saya pernah layani. Sebelum mereka berhasil, Bapak Pendeta tolong doakan supaya berhasil ini, itu dan sebagainya. Oke. Tapi setelah berhasil kadang-kala seperti kacang lupa kulit. Tidak ingat Tuhan. Jauh dari Tuhan. Saya merindukan agar supaya kesetiaan kita untuk berada pada jalur yang benar itu tidak berubah oleh karena kesuksesan.
Kesuksesan justru menolong kita untuk lebih hari, lebih dekat dengan Tuhan. Karena itu hanya titipan saja. Keberhasilan itu titipan. Semua berkat yang kita punyai juga itu adalah titipan. Semua yang kita punyai itu adalah titipan. Saya tertarik dengan ada orang yang mengatakan begini. Tukang parkir itu punya mobil paling banyak. Tapi tukang parkir yang sombong. Karena itu hanya titipan. Iya ya. Jadi mari kita belajar dari tukang parkir. Semua yang Tuhan beri kepada kita itu rumah yang baik, kendaraan yang baik, pakaian yang banyak. Itu adalah titipan. Supaya kita tidak menjadi sombong. Mari kita tetap pada jalur. Yang berikut bahwa di luar sana itu membahayakan pertama masa depan, membahayakan tubuh dan jiwa, tapi juga membahayakan masa depan kita. Banyak orang yang akhirnya masa depan jadi suram, bukan karena Tuhan yang salah, tapi karena dia tidak mengelola masa di mana dia ada dengan baik, sehingga terasa masa depan tidak berhasil. Yang ketiga, selain membahayakan masa depan, tetapi juga membahayakan orang-orang di sekitarnya. Kalau kita keluar dari jalur, contoh kendaraan nih, biasanya jalan itu ada 2 jalur, ada 3 jalur, macam-macam jalur. Tapi di kota Ambon ini lebih banyak hanya ada 1 jalur dan 2 jalur. Nah, kalau 2 jalur berarti kita yang harus berada pada posisi di sebelah kiri. Nah, kalau kemudian kita yang harusnya di sebelah kiri melewati jalur garis kuning atau putih ke sebelah kanan, maka akan membahayakan orang yang berlawanan arus atau jalur. Jadi sama, dalam pengiringan kita akan Tuhan, ketika kita keluar dari jalur, maka akan membahayakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Membahayakan. Kalau saya bicara kata tentang membahayakan orang-orang di sekitar kita, maka contoh, kalau orang-orang yang pemabuk ini kan sudah keluar dari jalur nih, apakah tidak membahayakan orang yang lain? Membahayakan. Membahayakannya apa? Ketika dalam keadaan mabuk lalu kemudian dia mengendarai kendaraan, apa yang terjadi? Tabrakan. Kalau tabrakan, dia tabrak tembok sendiri-sendiri, selamat atas upah dari kemabukan dia. Kalau mau dia jalan sampai kemudian jatuh di Hollywood, selamat tinggal. Tapi kalau tabrak orang lain, ya dia mati selesai. Tapi bagi kita yang tidak salah dan harus menjadi sakit atau bahkan cacat, kan menyedihkan. Dia sudah mati, ya sudah. Mau marah dia, selesai. Yang mabuk maksudnya. Tapi kita yang hidup menderita, artinya mencelakakan kita, membahayakan kita. Nah, itu contoh keluar dari jalur. Nah, hal yang sama saya mau ingin mengatakan, kalau kita keluar dari jalur secara rohani pun sama membahayakan. Membahayakan adalah bahwa kita bisa dapat membunuh kerohanian orang lain. Kadang kalau kita menyimpang kepahitan, dendam, saudara, biasanya itu akan melahirkan sikap-sikap yang tidak memberkati orang lain. Karena apa? Karena kita akan mudah tersinggung, saudara. Biasanya kalau kepahitan selalu mudah tersinggung, saudara. Dan kalau itu terjadi, maka perkataan-perkataan, tindakan, perbuatan kita itu akan justru bukan membangun kerohanian, tetapi justru akan membunuh kerohanian. Artinya membahayakan kerohanian dia. Sehingga Tuhan mengatakan kepada Yosua supaya
dia memperkatakan Taurat. Dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia juga harus bertindak hati-hati. Dalam pengiringan kita akan Tuhan, mari kita bertindak hati-hati. Kita jaga supaya kita tetap ada pada jalur. Karena kalau tidak akan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Tapi yang terakhir saudara, justru bisa mengecewakan orang-orang di sekitar kita. Mungkin tidak membahayakan, tapi akan mengecewakan. Berapa banyak orang yang kemudian mengecewakan orang yang mereka kasihi. Karena mereka keluar dari jalur. Berapa banyak orang yang kemudian mengecewakan, anak-anak mengecewakan orang tua. Karena dia tidak sesuai dengan jalur firman Allah. Berapa banyak orang yang kemudian mengecewakan yang lain. Karena dia menyimpang keluar dari jalur. Sehingga dengan demikian, di luar sana, jalur itu membahayakan kita. Karena itu jangan pernah memilih keluar dari jalur. Karena jalur ini bisa membuat akan ada bahaya-bahaya yang siap menanti saya dan saudara. Ingin saya sampaikan di akhir dari khotbah ini, saya mau ingin mengatakan begini, bahwa Tuhan memang tidak akan merasa rugi ketika kita tinggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan menjadi sedih karena kita tidak ingat akan kasih yang besar buat saya dan saudara. Tuhan tidak kekurangan kasih karunia. Tapi betapa Tuhan rindu kita menghargai karya-karyanya yang hebat. Mari pelayan semua boleh maju. Karya-karya yang hebat. Tuhan tidak kehabisan kasih karunia. Tapi Tuhan menginginkan kita selalu ada pada jalurnya. Orang-orang yang selalu ada pada jalur, dia akan menikmati bagian dari berkat janji-janji Tuhan. Kalau kita selaku orang tua dan terus berjalan pada jalur, Tuhan memberkati rumah tangga kita. Kalau engkau yang sedang bekerja, menjadi PNS dan apapun itu, dan engkau selalu pada jalur itu, Tuhan akan memberkati engkau. Kalau engkau sebagai anak-anak yang ada dalam bangku pendidikan, mau level pendidikan apapun, tapi ketika engkau ada pada jalur itu dan berhasil sampai pada akhirnya, engkau akan menjadi anak yang membanggakan orang tua. Karena kalau engkau keluar dari jalur, bukan membanggakan orang tua, tapi mengecewakan orang tua. Karena itu jangan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jalur yang Tuhan sudah tentukan, ikuti jalur itu. Karena jalur itu adalah jalur berkat bagi orang-orang benar. Di luar dari jalur yang sudah tadi saya sampaikan, jalur itu bukan jalur yang membuat engkau diberkati. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan.